Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya adik-adik? Mulai dari PGMI 1, 2, 3 dan 4. Semoga kita masih dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi kita kali ini adalah perbedaan antara pendidikan jasmani dan olahraga. Di sini akan kita bahas semua satu persatu, nanti akan Bapak terangkan. Kita mulai dari definisi dulu. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari suatu proses pendidikan secara keseluruhan, melalui kegiatan fisik yang dipilih untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan organik, neuromuskuler, sosial, dan emosional. Sedangkan definisi olahraga adalah proses sistematik yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan, pertandingan, serta prestasi puncak dalam pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Dari kedua definisi ini, sebenarnya sudah jelas arahnya sudah mau kemana. Sehingga tujuan antara pendidikan jasmani dan olahraga adalah pendidikan jasmani tujuannya pada proses pendidikan, sedangkan olahraga tujuannya pada prestasi. Nah, di sini sudah mulai kelihatan antara perbedaan dari pendidikan jasmani dan olahraga. Baik, kita perhatikan lagi biar lebih jelas perbedaan antara pendidikan jasmani dan olahraga. Pertama adalah sifatnya. Pendidikan jasmani sifatnya adalah multilateral, sedangkan olahraga pada gerak spesifik. Pada materinya, untuk pendidikan jasmani berpusat pada perkembangan gerak dasar anak, terus apa yang dilakukan anak. Pada olahraga, materinya berpusat pada program latihan. Bentuk latihan pada pendidikan jasmani menggunakan permainan tradisional, modifikasi supaya anak mempunyai pengalaman gerak. Sedangkan di olahraga berfokus pada program jangka pendek, menengah, panjang untuk persiapan pertandingan. Jenisnya dalam pendidikan jasmani berlatar pada gerak kehidupan sehari-hari. Contohnya jalan, lompat, berlari. Nah, untuk olahraga, gerak fungsional cabang olahraga tertentu. Misalnya bola voli ada dia gerakan-gerakan spesifik, sepak bola dia menggunakan gerakan-gerakan spesifik. Fokusnya untuk pendidikan jasmani di sini sebenarnya harus kita pahami sebagai guru, yaitu anak yang kurang terampil atau perlu ekstra bimbingan. Di sini fokus kita. Jangan kita biarkan anak kalau tidak bisa melakukan sesuatu, jangan kita biarkan. Tetapi di olahraga fokusnya pada program latihan. Sebenarnya di olahraga ini termasuk kejam. Jadi kalau ada anak yang tidak bisa, itu ditinggalkan. Karena di olahraga ada target. Untuk peraturan, untuk pendidikan jasmani, modifikasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi kalau dia di kelas 1, lakukan sesuai dengan kelas 1, kelas 2, kelas 2, kelas 3, kelas 3 di kelas tingginya, lakukan sesuai dengan kebutuhan siswa. Peraturan di olahraga di sini baku. Dilakukan sesuai dengan cabang olahraga masing-masing. Kalau dia basket, pakai peraturan basket resmi. Kalau dia di bulu tangkis, tetap memakai peraturan resmi dari bulu tangkis dan tidak bisa dimodifikasi. Berikutnya, pesertanya pada pendidikan jasmani wajib untuk semua anak di satuan pendidikan. Kalau di olahraga, pesertanya ini bebas, siapapun boleh. Terus sarana dan prasarana pada pendidikan jasmani disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik. Ini sudah kita bahas mulai dari pada pertemuan kedua.
Ini harus kita sesuai karena di setiap daerah itu sekolahnya, lapangannya pasti beda-beda. Jadi ini harus pandai-pandai kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita dan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir bentuknya untuk pendidikan jasmani tidak harus bertanding. Sementara di olahraga pertandingan atau perlombaan itu wajib diikuti. Oke, baik, sudah jelas perbedaan antara pendidikan jasmani dan olahraga. Baik, sekian untuk materi kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.